Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Materi yang akan saya berikan berjudul analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk ke materi tersebut. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana itu memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang mereka punya. Ya, saya ulangi, penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana itu memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengelola dan menggunakan dana yang mereka miliki. Ya. Terdapat 3 pengertian dana di sini. Ya. Pertama, dana itu merupakan modal kerja. Jadi laporan sumber dan penggunaan dana itu menggambarkan ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Ya, jadi dana itu sama dengan modal kerja. Jadi laporan sumber dan penggunaannya itu menggambarkan sumber dan penggunaan modal kerja. Ya. Lalu yang kedua, dana itu adalah kas. Hal tersebut berarti laporan sumber dan penggunaan modal kerja atau laporan sumber dan penggunaan dana itu menggambarkan sumber dan penggunaan kasnya selama periode yang bersangkutan. Dan yang ketiga, dana merupakan net monetary assets, ya. Dana sama dengan net monetary assets, di mana laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan sumber dan penggunaan aktiva lain yang memiliki sifat yang sama dengan kas. Ya, aktiva lain ini merupakan aktiva lancar berarti ya, karena sifatnya sama dengan kas, yaitu liquid. Bisa jadi piutang, persediaan, dan aktiva lain yang sifatnya lancar, liquid sama seperti kas. Ya. Jadi dana sama dengan net monetary assets. Ya, ini 3 pengertian dana yang kita pahami dulu sebelum kita masuk ke prakteknya nanti membuat laporan sumber dan penggunaan dana. Lalu kita juga mesti mengerti definisi dari modal kerja. Apa itu modal kerja? Terdapat 3 konsep, kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Ya, kalau kita lihat yang pertama ini konsep kuantitatif, konsep ini berfokus pada jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasional yang bersifat rutin. Sehingga dalam konsep ini modal kerja sama dengan jumlah aktiva lancar, karena fokusnya adalah membiayai operasional yang sifatnya rutin. Operasional yang sifat rutin itu biasanya menggunakan aktiva lancar. Sehingga dalam konsep ini modal kerja sama dengan jumlah aktiva lancar. Nah, ini konsep gross working capital. Lalu yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini berfokus pada kualitas modal kerja. Ya, kalau kuantitatif tadi pada kuantitasnya, jumlahnya, tapi kalau pada kualitatif, fokusnya pada kualitas modal kerja. Sehingga dalam konsep ini pengertian modal kerja sama dengan kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Jadi aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang jangka pendek. Itu kualitas modal kerjanya. Atau sering disebut sebagai net working capital. Jadi modal kerja dihitung setelah aktiva lancar dikurangi dengan hutang-hutangnya, hutang-hutang jangka pendek. Nah, itu modal kerja yang dapat digunakan atau net working capital. Itu konsep kualitatif. Jadi lunasin dulu uang yang ada, digunakan untuk melunasi hutang jangka pendek, ya. Lalu sisanya digunakan untuk modal kerja, untuk membiayai operasional yang sifatnya rutin. Itu konsep kualitatif. Dan yang terakhir, konsep fungsional. Konsep ini berfokus pada fungsi dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Ya, jadi dalam fungsionalnya dana yang digunakan, yang dimiliki oleh perusahaan
itu harus digunakan untuk menghasilkan pendapatan, ya, untuk menghasilkan pendapatan. Jadi operasional yang didanai oleh sumber dana perusahaan itu harus menghasilkan pendapatan. Maka ini konsep modal kerja, konsep fungsional. Istilah modal kerja merupakan net working capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Sedangkan modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Ya. Jadi kalau net working capital itu berarti modal kerja setelah modal kerja yang dapat dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Itu net working capital. Tapi gross working capital berarti jumlah aktiva lancar secara keseluruhan. Ya. Jadi modal kerja bruto, ya, modal kerja bruto. Biasanya perusahaan menggunakan net working capital dalam membiayai perusahaannya, ya, membiayai biaya operasional. Nah, kita perlu tahu modal kerja itu sangat penting dalam perusahaan. Modal kerja wajib memiliki jumlah yang cukup untuk membiayai daily operation-nya perusahaan, ya. Jadi harus memiliki jumlah yang cukup untuk membiayai daily operation perusahaan, sehingga menguntungkan perusahaan dan operasional berjalan dengan efektif dan efisien. Bagaimana kalau modal kerja tidak cukup, ya? Tidak dalam jumlah yang cukup, otomatis daily operation-nya terhambat sehingga perusahaan bisa menjadi rugi atau keuntungannya berkurang dan operasionalnya tidak berjalan efektif dan efisien. Ya, maka modal kerja wajib dan penting untuk memiliki jumlah yang cukup, ya, agar dapat membiayai daily operation-nya. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja yang cukup bagi perusahaan. Yang pertama, sifat dan tipe perusahaan. Ya, sifat dan tipe perusahaan ini juga penting, apakah itu manufaktur, dagang, atau jasa. Ya, jadi modal kerja yang cukup bagi perusahaan dilihat dari sifat dan tipe perusahaannya. Lalu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh persediaan barang dagang. Ya. Lalu yang ketiga, syarat pembelian bahan dan barang dagang, syarat penjualan dan tingkat perputaran persediaan. Maka modal kerja itu penting supaya bisa membiayai daily operation perusahaan. Ya. Lalu sumber modal kerja didapat dari mana? Ya. Pada dasarnya modal kerja terbagi dua, yaitu bagian yang tetap. Bagian tetap ini jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat beroperasi dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Dan bagian yang variabel, kalau bagian variabel itu jumlahnya tergantung aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas biasa. Ya, ini aktivitas variabel gitu ya. Kalau bagian tetap itu jumlah minimum yang harus tersedia. Jadi ada batas minimum dana yang harus tersedia di perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Lalu ada bagian variabel yang jumlahnya tergantung aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan di luar aktivitas biasa. Contoh misalkan pada saat Lebaran, ya pada saat hari raya Lebaran, maka perusahaan harus memberikan atau menyediakan dana ekstra dalam membayar THR, katakan, ya, atau membeli bahan baku secara masif, secara luas, secara banyak gitu ya, dalam jumlah yang besar untuk memenuhi permintaan, ya, atau untuk supaya dalam rangka menghemat bahan baku karena bahan bakunya kemungkinan akan naik pada saat hari raya. Nah, kadang aktivitas-aktivitas yang ini di luar aktivitas yang biasa sehingga membutuhkan dana yang ekstra. Nah, bagian yang variabel ini juga harus dicadangkan oleh perusahaan, harus tersedia untuk memenuhi aktivitas-aktivitas di luar aktivitas biasa, ya, aktivitas musiman. Itu sumber modal kerja. Pada dasarnya modal kerja terbagi dua tersebut, yaitu bagian tetap dan yang variabel. Modal kerja perusahaan pada umumnya berasal dari, ya ini kita harus pahami ya, dan ini akan kita gunakan nih untuk nanti bikin laporan sumber dan penggunaan dana. Ya. Yang pertama berasal dari hasil operasi perusahaan ditambah
dengan depresiasi dan amortisasi. Ya, hasil operasional perusahaan ditambah, biasanya ini laba ya, laba perusahaan ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Bisa juga berasal dari keuntungan dan penjualan surat berharga dan investasi jangka pendek. Didapat juga dari penjualan aktiva tidak lancar, ya, aktiva tetap, jual gedung, jual tanah, jual kendaraan, itu masuk ke dalam modal kerja, atau penjualan saham atau obligasi, ya. Jadi sumbernya dari sini modal kerja. Penggunaan modal kerja, ya, penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk atau penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Jadi karena penggunaan modal kerja bersumbernya dari uang aktiva tidak lancar, biasanya dari kas, maka akan mengalami penurunan jumlah aktiva lancar. Tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti naik turunnya modal kerja. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja, nah ini ya, penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja. Yang pertama, pembayaran biaya operasional perusahaan. Kerugian penjualan surat berharga atau kerugian insidentil lain. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan jangka panjang. Adanya pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang, atau aktiva tidak lancar lainnya, pembayaran hutang jangka panjang, dan yang terakhir, prive, ya, prive oleh pemilik. Ya. Maka mengakibatkan turunnya modal kerja. Penggunaan aktiva lancar. Penggunaan aktiva lancar yang tidak berdampak pada berkurangnya modal kerja. Ya. Ini yang tidak berdampak pada berkurangnya modal kerja, yaitu pembelian surat berharga. Ya, karena pembelian surat berharga ini merupakan investasi yang kemungkinan akan memberikan imbal untung bagi perusahaan. Lalu yang kedua, pembelian tunai barang dagang atau bahan baku. Ya, karena ini barang dagang atau bahan baku digunakan untuk memperoleh pendapatan lagi, ya kan? Karena barang dagang itu persediaan barang untuk dijual, yang kemungkinan akan memberikan keuntungan lagi bagi perusahaan. Bahan baku juga sama. Lalu perubahan bentuk piutang ke piutang lainnya, ya, karena tidak mengurangi piutang, tidak mengurangi aktiva lancar, karena hanya berubah bentuknya saja, ya, dari piutang ke bentuk piutang lainnya. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja, ya. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja harus menunjukkan dua hal. Bagian pertama, menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total. Bagian kedua, menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau penyebab terjadinya perubahan modal kerja. Ya. Yang pertama, menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis elemen modal kerja. Yang kedua, menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau penyebab terjadinya perubahan modal kerja. Contoh di sini ya, ini kita abaikan saja tahunnya. Tahunnya lawas sekali nih ya, 1977 dan 78 kita abaikan saja tahunnya ini. Anggap aja ini tahun yang baru 2021-2022. Ini saya ambil dari contohnya BSI ya. Di sini kita lihat dari tahun awal ini 1977 kasnya 545 500 dan tahun berikutnya 78 919 700. Maka akan ada kenaikan. Kenaikannya 374 200. Lalu piutang dagang juga mengalami kenaikan sebesar 288 600. Piutang wesel mengalami penurunan. Nah, penurunan ini kasih kata data bintang. Nah, kita bisa juga kasih dalam kurung. Persediaan mengalami kenaikan 105 300. Bersifat biaya kenaikan 9.000. Ya, tanah ini sama, gedung ini naikkan 400, alat kantor 150.000. Ya, jumlah kenaikannya 1.059.100. Ini neraca perbandingan saja ya. Lalu kita lihat ini juga di bagian cadangan penyusutan gedung, di bagian pasifanya nanti naik 35.500, cadangan penyusutan alat kantor ya itu 48.000. Utang dagang turun 128.800, utang wesel turun 25.000, utang gaji naik 131.500, utang obligasi turun 150.000, modal saham naik 600.000, laba yang ditahan naik 521.900, jumlahnya sama 1.059.100, ini sama dengan aktifanya ya.
Oke, kita lihat ini data neraca perbandingan saja. Lalu kita membuat laporan perubahan modal kerjanya untuk tahun 78. Nah, perlu diingat laporan perubahan modal kerja itu hanya berkutat pada aktiva lancar dan hutang lancar saja. Jadi kita abaikan bagian sini aktiva tetapnya dan hutang jangka panjangnya kita abaikan. Jadi fokusnya hanya pada aktiva lancar dan hutang jangka pendek. Ya. Maka di sini kita lihat pos-pos yang aktiva lancar dan hutang jangka pendek saja ini masukkan. Ini posnya ada kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan, persekot biaya, dan yang hutang jangka pendeknya, hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji. Nah, kita masukkan tadi datanya seperti yang di atas. Naik turunnya kita masukkan. Ya, kasnya naik 374.200, piutang dagang naik 288.600, piutang wesel turun 250.000, persediaan naik 105.300, persekot biaya turun 9.000, hutang dagang naik 102.800, hutang wesel naik 25.000, hutang gaji turun 131.500 ya. Lalu kita bandingkan. Oke, ini seharusnya hutang gaji masuknya ke naik ya. Hutang gaji. Oh, hutang gaji. Oke. Ini kalau yang bagian hutang, walaupun dia turun, masuknya ke naik. Ya. Jadi dikembalikannya. Oke. Lalu kita hitung. Di sini kenaikan modal kerja. Ya, di sini turunnya 390.500, naiknya 895.900 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kebalikannya. Nanti kalau teman-teman bikin ya, bagian pasifa itu kalau misalkan di sini dibilangnya naik, maka dalam modal kerjanya itu turun ya. Kalau kebalik begitu juga kebalikannya. Kalau di neraca perbandingan ini turun, maka di laporan modal kerjanya, laporan modal kerja itu naik ya, dibalik ya, untuk yang bagian pasifa. Oke, lalu kita lihat di sini bagian naik itu 895.900, bagian turun 390.500, maka kenaikan modal kerja ini dikurangi saja sebesar 505.400 ya. Nah, modal kerja di bagian turun 505.400. Nah, kita uraikan, bisa diuraikan ya, kita uraikan saja sumber modal kerjanya, hasil operasional. Kita uraikan, ini kan di tabel ya, tabel menurut nerancanya. Nah, sekarang kita coba uraikan. Kalau kita lihat dari rumusnya, sumber modal kerja itu dari hasil operasional. Hasil operasional yang kita lihat di sini adalah laba ditahan. Laba ditahannya itu 521.900 ya. 521.900, lalu dikurangi depresiasinya. Ditambah dengan depresiasinya. Depresiasinya kalau ini ditambah 35.500 tambah 48.000 ketemu jadi 83.500 ya. Saya ulangi. Depresiasinya ini kan cadangan penyusunan gedung dan cadangan penyusunan alat kantor. Ini ditambah saja 35.500 tambah 48.000, hasilnya adalah 83.500. Lalu laba ditahan ditambah depresiasi sumber modal kerja itu 605.400. Mungkin teman-teman tanya kok sumber modal kerjanya laba ditahan plus depresiasi. Ya, oke, kita lihat di sini ya bahwa modal kerja itu bersumber dari hasil operasi perusahaan ditambah dengan depresiasi. Maka dalam perhitungannya hasil operasionalnya ya yaitu laba ditahan ditambah dengan depresiasi 605.400 dan juga sumber modal kerja itu dari keuntungan penjualan surat berharga dan investasi jangka pendek ya. Kita lihat di sini ada penjualan saham ya.
penjual saham itu ya, modal saham ini kan naik ya. Dari 2 juta, 2.600.000, ini termasuk penjualan saham 600.000-nya. Penjualan sahamnya itu 600.000. Kalau ditambahkan 605.400 tambah 600.000 adalah 1.205.400. Nah, ini sumber modal kerja. Lalu penggunaan modal kerja itu kita lihat dari sini nih, ya. Penggunaan modal kerja itu untuk apa? Biaya operasional, kerugian, pembentukan dana, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang jangka panjang, pemilik. Nah, itu yang berdampak pada modal kerja ya. Maka kita lihat di sini, kalau kita lihat di laporan perbandingan, ini kan ada kenaikan pembelian gedung dan alat kantornya 400.000. Nah, berarti dia beli gedung sebesar 400.000. Lalu ada kenaikan alat kantor 150.000, berarti beli alat kantor 150.000. Dan ada penurunan hutang obligasi, hutang jangka panjang. Berarti bayar hutang jangka panjang ya, seperti yang tadi lihat sini ya, pembayaran hutang jangka panjang di sini kita lihat ya, pembayaran hutang jangka panjang. Berarti bayar hutang jangka panjang sebesar hutang obligasi ini hutang jangka panjang sebesar 150.000. Ya. Pembayaran hutang obligasi 150.000. Maka ditemukan ya, ini ditambah 700.000 total. Lalu tinggal dikurangi saja sumber dengan penggunaannya. Maka dilihat di sini kenaikan modal kerja sebesar 505.400. Sama seperti ini. Sama seperti ini. 505.400. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sumber modal kerja itu berasal dari hasil operasional ditambah dengan depresiasi, bisa juga dapat dari penjualan saham. Lalu penggunaan modal kerja, kita bisa pahami bahwa penggunaan modal kerja berkurang jika membeli gedung, jika perusahaan membeli alat kantor, dan jika perusahaan membayar hutang jangka panjang. Jadi perlu dipahami yang bagian ini ya, sumbernya ya, ya, modal kerja ini berasal dari ini dan penggunaannya ini ya. Ini perlu dipahami. Jadi nanti kalau misalkan ada soal neraca yang diperbandingkan tersebut seperti ini, teman-teman bisa menjawab dengan baik bahwa sumbernya dipilih dulu dari mana gitu ya. Sumbernya dari hasil operasional ditambah depresiasi, penjualan saham dicek ya. Lalu penggunaannya untuk apa saja. Nah, kita bisa lihat modal kerjanya turun atau naik ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman mengenai materi hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan diajukan melalui chat di grup WA atau chat pribadi ke WA saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.